Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman, cuman nggak disimpan di bank, nggak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak dari 100 juta, di mana? Di bank, aman. Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan Allah nggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang nggak punya duit? Ini kan nggak fair sama Allah. Nggak punya duit nih. Siapa bilang nggak punya duit? Kan ada Allah. Tinggal minta sama Allah. Tapi nggak ada wujudnya. Tapi kan ada janjinya. Bukankah janji Allah lebih kuat daripada wujud? Bukankah iman harusnya lebih mantap daripada sesuatu yang konkret yang kita lihat? Ada duitnya di sisi Allah. Kenapa nggak dikasih? Karena kita belum butuh. Kalau kita yakin duit kita itu ada di Allah, tapi dikasihnya pas kita butuh. Begitu butuh ya Allah, langsung dikasih sama Allah. Itu banget benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Pasti kayak gitu. Tingkat tergantung kita yakin apa enggak. Nih kalau Allah bilang may yuridillahu bihi khairan, Allah kalau pengen ngasih hadiah kepada seorang hamba, Allah kalau pengen ngasih kejutan kepada seorang hamba, yusuf, Allah kasih dia ujian sedikit aja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji sedikit aja dengan rasa lapar, dengan rasa takut, dengan sedikit kekurangan ini dan itu, sedikit. Tapi wabasyiris sabirin, sampaikan kejutan kepada orang yang bersabar. Sampaikan kejutan kepada orang bersabar. Jadi bisa dibilang kejutan-kejutan hidup kita itu munculnya dengan iman dan sabar. Dengan iman dan sabar. Iman artinya yakin, husnuzon sama Allah. Ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Sabar, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan Allah, caranya dengan sabar, kemudian dengan sholat. Pasti Allah tolong. Ustaz, saya udah sabar, sabar lagi. Isbiru wasabiru. Kalau udah sabar, bersabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengakui kesabaran kita. Setelah itu Allah pasti kasih. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Buktikan di hadapan Allah kita itu hamba yang penyabar. Jangan bilang ya Allah saya kan sabar. Jangan, tunjukin aja. Ya Allah kurang apa lagi dari saya, tunjukin aja. Nanti Allah sendiri yang akan memberi kita gelar sabirin. Sehingga Allah bilang wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada hambaku yang sabar. Dan kalau Allah udah ngasih berita gembira, itu beruntun loh. Kita sabar kayak Allah tahan dulu nih ya kejutan. Allah tahan dulu hadiahnya buat kita tuh, ditahan, tahan. Makin lama makin sulit pastinya, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Begitu dibuka kerannya, itu nggak ada selesai-selesai sampai kita kebingungan. Loh, kok datang terus-terusan? Kayak gitu cara Allah memperlakukan hambanya. Nabi Ayub, sakit pertama, sakit fisik. Sakit kedua, sakit hati. Dua penyakit Nabi Ayub. Fisik pertama, beliau lumpuh, beliau sakit. Sakit hatinya apa? Ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Anaknya meninggal. Sedih kan? Kemudian pembantu-pembantunya pada resign. Makin kecewa. Dasar kalian. Kemudian teman-temannya pada menjauh. Grupnya nge-live dia, bukan dia live grup. Grupnya yang nge-live dia. Wah. Orang unfollow. Tiba-tiba followersnya tinggal satu doang. Yang tadi ada ribuan, sekarang tinggal satu. Istri satu-satunya yang masih setia mendampingi beliau. Tinggal satu followersnya. Kebayang gak tuh? Yang posting udah sepi, udah gak ada yang nge-like. Istri aja yang nge-like. Ini nih Nabi Ayub. Ditambah lagi datang keluarganya ke rumah Nabi Ayub, gak mau ketemu dalam jarak dekat. Dari luar ngomongnya, Ayub kami gini. Kemarin kamu harta kamu tuh kan kamu ada masalah minjam duit karena istri kamu ini gimana nih bayarnya? Terus mereka tutup muka, nggak mau tertular. Mereka bilang jangan dekat-dekat dengan Ayub. Yang lebih parah lagi ada yang sampai nuduh gini. Ternyata ya kamu itu selama ini bukan orang soleh. Selama ini kamu tuh pura-pura pencitraan ordai. Ini buktinya nih.
ternyata akhirnya Allah tunjukin juga borok kamu, aib-aib kamu, ternyata kamu itu selama ini orang munafik. Jadi Nabi Ayub malah dituduh orang jahat, orang yang terkutuk, yang selama ini mencitrakan diri sebagai orang baik, gara-gara sakit itu dituduh semikian. Sedih luar biasa, bertahun-tahun. Ada riwayat mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan lebih atau kurang. 17 tahun ditahan semua kebaikan oleh Allah kecuali satu, iman. Sehingga Nabi Ayub tetap yakin Allah Maha Baik. Pokoknya yakin Allah Maha Baik. Allah gimana pun diuji, Allah Maha Baik. Diambil anaknya, Allah Maha Baik. Diambil kesehatannya, Allah Maha Baik. Diambil hartanya, Allah Maha Baik. Jadi orang yang tadinya paling kaya di negerinya, sekarang paling miskin di negerinya. Kebayang nggak tuh dibalik 180 derajat? Yang tadinya paling kaya, nggak ada yang lebih kaya daripada Ayub. Sekarang yang paling miskin, nggak ada yang lebih miskin daripada Ayub. Allah Maha Baik, Allah Maha Baik, Allah Maha Baik. Husnuzan kepada Allah. Dan itu nggak sehari dua hari, 17 tahun husnuzan kepada Allah. Pada puncaknya, ketika istri beliau harus menjual rambut, gundul, potong rambut, dijual demi apa? Udah nggak tahu lagi ngemodalin apa untuk ngasih makan Nabi Ayub. Akhirnya nyari-nyari kerja, nggak ada yang nerima, jual rambut, pakai jilbab di rumah, nggak buka-buka jilbab. Ayub curiga, yang kenapa kamu nggak buka jilbab di hadapanku? Nggak apa-apa, kan lagi musim panas, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya Nabi Ayub minta tolong dibukain, ada apa? Curiga kan? Pas dibuka udah botak rambut istrinya. Nabi Ayub menangis. Kenapa? Apa yang terjadi? Istrinya bilang, suamiku nggak ada lagi modal buat kita makan. Saya cari-cari kerja sana sini, nggak ada yang nerima. Bahkan untuk mandiin hewan aja nggak diterima. Akhirnya saya jual rambut saya, mudah-mudahan bisa untuk kita makan beberapa hari. Istrinya keluar, Nabi Ayub menangis, baru Nabi Ayub berdoa. Itu juga doanya malu-malu dan husnuzon. Malu-malu, husnuzon. Gimana kalimatnya? Rabbi massaniyaddur. Ya Allah, saya sakit. Gitu doang ngomongnya. Bukan, ya Allah udah sekian tahun saya sakit, saya gini, saya gitu, enggak. Ya Allah, saya sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi tetap, ya Allah buat saya engkau yang paling baik. Coba, masih ngomong gitu. Arhamur rahimin, nggak apa-apa. Jadi seolah-olah mau ngomong, ya Allah saya sakit, tenang, saya nggak ngeluh, ya Allah engkau tetap yang paling baik. Gitu coba Nabi Ayub ke Allah itu. Langsung Allah munculkan mata air di bawah kaki Nabi Ayub. Tiba-tiba beliau jadi basah, mandi, sembuh semua penyakit, rontok dengan semua luka-lukanya, dan wajah Nabi Ayub semua tubuhnya menjadi muda. Yang usianya tadi udah 80-an tahun, tiba-tiba menjadi di antara 35 tahun. Itu usia ideal. Maaf ya, saya usianya kurang lebih segitulah. Usia penduduk surga antara 30 sampai 40 tahun. Itu usia penduduk surga. Dan usia itu mempertemukan dua kebaikan. Fisiknya sudah sempurna dan akalnya juga, kebijaksanaannya sudah sempurna. Kalau di bawah 30 tahun, fisiknya sempurna, akalnya belum sempurna. Kalau di atas 40 tahun, akalnya sempurna, fisiknya sudah berkurang. Antara 30, 40, 45 ya kurang lebih segitulah. Nabi Ayub menjadi muda lagi. Jadi keren. Persis kayak masa mudanya. Jadi kalau ngelihat foto yang postingan pertama di Instagramnya tuh mirip nih. Kan udah postingan yang ke 1000 ya. Udah berapa tahun dia pakai akun yang sama. Wah, mirip dengan yang dulu. Istrinya datang. Begitu tahu, astagfirullahaladzim, ada cowok keren di rumahnya. Tapi mirip Ayub. Cuman nggak mungkin ini Ayub. Langsung nyari Ayub, gimana Ayub? Kata Ayub, saya Ayub, suami kamu. Enggak, kamu bukan Ayub. Suami saya itu udah tua, suami saya sakit-sakitan, kamu bukan Ayub. Mirip sih. Akhirnya, saya Ayub, apa buktinya kamu Ayub? Ditunjukkan buktinya oleh Nabi Ayub. Apa buktinya? Nabi Ayub menyampaikan beberapa kenangan mereka berdua di masa lalu yang gak ada yang tahu kecuali mereka berdua. Itulah pentingnya kita menyimpan kenangan. Kalau ada masalah gitu kan, nauzubillah harus operasi wajahnya. Kamu bukan suami saya. Ada buktinya apa? Ada satu hal yang cuma kita berdua yang tahu. Kalau perlu jangan satu hal, banyak hal ya. Cuma kita doang yang tahu. Orang lain nggak tahu. Pas disebut itu benar, tidak ada yang tahu masalah itu kecuali kita berdua. Akhirnya dipeluk Nabi Ayub. Nabi Ayub ngajak istrinya untuk mandi di mata air yang sama. Istrinya mandi langsung muda lagi. Setelah itu Allah SWT beri mereka harta yang sangat banyak. Lihat, kalau Allah udah buka, pertama fisiknya disempurnakan lagi, kemudian Allah turunkan air hujan. Diturunkan hujan bukan air, hujannya dinar dan dirham. Di belakang rumah Nabi Ayub itu ada tempat penampungan gandum gitu kan. Ada 2 tempat penampungan.
Turun hujan pertama, dinar. Sampai penuh penampungan gandum dengan dinar, koin-koin dinar yang 1 dinar mungkin harganya sampai 3 juta. Turun banyak, kemudian turun lagi dirham, penuh. Turun lagi di atas atap-atap beliau sampai rumah Nabi Ayub dipenuhi dengan dinar dan dirham. Ini apa, ini apa? Nabi Ayub kaget. Setelah itu istrinya hamil. Setiap tahun ngelahirin 13 anak Nabi Ayub yang sudah Allah wafatkan, lahir setahun satu, wajahnya, karakternya, namanya semua persis seperti yang sudah Allah ambil. Seolah-olah mereka belum meninggal, tapi mereka hanya pergi dan kembali lagi. Dibalikin semuanya. Dan Nabi Ayub lebih kaya berpuluh-puluh kali lipat daripada sebelum beliau sakit. Buah dari kesabaran. Artinya Allah kalau mau ngasih kebaikan yang berlipat ganda, yang luar biasa, yusibah, Allah kasih dia ujian sedikit. Itu hadis Bukhari. May yuridillahu bihi khairan yusib min. Allah akan menguji dia. Dan yang terakhir yang kita coba bangun juga, ini saya yang lebih ke perasaan ya. Kalau amaliyahnya mungkin ustaz-ustaz lain mengajarkan amal apa riyadhah buat sabar segala macam. Ini lebih ke perasaan. Satu, kita yakin emang kita layak dikasih hukuman kayak gini, emang kita banyak dosa. Jangan terlalu besar kepala, saya nggak layak dihukum, saya nggak layak diperlakukan kayak gini. Kalau manusia ke kita wajar kita ngomong kayak gitu. Saya nggak layak diperlakukan kayak gini sama dia, oke. Tapi oleh Allah layak banget karena emang kita banyak dosa. Makanya kalau kita nggak kuat lama-lama digituin, banyak istighfar. Yang kedua, husnuzon, lebih keperasaan nih. Oh, Allah pengen ngasih saya kejutan. Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar melihat kesabaran kita. Yang ketiga, ini juga lebih ke perasaan. Allah itu kalau kangen kepada kita, ngasih kita ujian. Terutama kita yang kalau nggak dikasih ujian jarang romantis sama Allah. Kalau udah dikasih ujian, Allah Akbarnya tuh subuh getar gitu. Allahu Akbar. Kenapa banyak ujian? Tapi kalau lagi normal, sholat mah sebelah kaki, santai aja. Kalau perlu bersandar gitu ya. Sholatnya nggak wudhu, tayamum cepet-cepetan biar gampang gitu. Kan tayamum juga boleh Ustaz, kayak gitu-gitu lah. Kenapa? Kalau lagi normal doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau misalnya baca dalam sholat qul huwallahu ahad, itu juga dibagi 3 rakaat. Tapi kalau lagi diuji Alif Lam Mim, Toha, Yasin, semua dibaca pembukaan surat. Khatam 30 juz teh. Kenapa? Lagi diuji. Sholat panjang, doa ya Allah habis-habisan, baru takbir udah nangis, Al-Fatihah aja nangis. Terus kalau ini baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khusyuk gitu. Tahajud, belum malam dia udah tahajud gitu. Tahajud, kirain udah saking semangatnya. Maksudnya apa? Belum malam dia udah tahajud. Dari sore udah kangen malam. Kapan ya malam? Kapan ya tengah malam? Kapan ya saya pengen tahajud? Kangen dengan tahajud. Kan ada orang kayak gitu. Saya kenal beberapa orang yang katanya hanya menunggu malam aja setiap hari. Setiap pagi, kapan ya malam? Pas malam bahagia tahajud, pagi lagi kapan ya malam. Artinya belum malam udah tahajud, saking kangennya dengan tahajud, rindu banget sama Allah, romantis banget dengan Allah. Khatam Al-Quran berkali-kali dalam seminggu. Begitu dia dikasih jalan keluar, menjauh sampai lupa sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama dia, Allah kasih dia ujian dikit. Ta'ala ya abdi, kesini wahai hambaku, kesini. Biar kita berdua-duaan lagi nih. Kalau nggak mau digituin, tetaplah dekat kepada Allah walaupun kehidupan kita dalam keadaan mudah. Tetaplah romantis sama Allah, tetaplah gampang tersentuh oleh ayat-ayat Allah walaupun hidup kita dalam keadaan normal. Mudah-mudahan 3 rahasia ini bisa menjadikan kita berhusnuzon dan terbangun awareness kita ketika kita lagi diuji, terutama ujian-ujian yang spontan muncul dari kata-kata teman kita, dari sikap orang lain. Langsung ingat, oh saya mau ada dosa yang mau Allah hapus. Oh habis ini mau dikasih kejutan. Oh Allah lagi pengen dekat sama saya. 3 hal ini mudah-mudahan terus kita latih. Awarenessnya yang dilatih, bukan hadis-hadisnya yang dihafal. Mudah-mudahan ketika diuji spontan kita langsung sadar, langsung balik on the track. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita fis sarra wa fit dharra, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka.
Ini keajaiban ya teman-teman. Jadi kita tuh, saya kan sering bilang keajaiban itu terjadi tergantung tingkat iman. Bukan saya udah soleh banget, enggak. Saya belajar terus untuk yakin deh sama Allah. Modal kita tuh kan gini sebetulnya kan. Duit kita tuh banyak loh teman-teman, cuman gak disimpan di bank, gak disimpan di saku, disimpannya di sisi Allah. Bedanya apa sih? Kenapa kita kalau disimpan di bank tenang? Saya lagi punya duit banyak deh, 100 juta, di mana? Di bank, aman. Kenapa kalau disimpan di saku aman, tenang? Kenapa kalau disimpan Allah nggak tenang? Kenapa kalau disimpan di Allah kita bilang nggak punya duit? Ini kan nggak fair sama Allah. Nggak punya duit nih. Siapa bilang nggak punya duit? Kan ada Allah.